Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faizin dari kelas TMT 3E. Pada video kali ini saya akan menjabarkan tentang penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes. René Descartes merupakan ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga seorang penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Tours, Prancis, dan merupakan putra dari ahli seorang hukum. Karya matematikanya yang paling terkenal adalah La Géométrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Bersama dengan Pierre Fermat, ia menemukan gabungan yang saat ini kita sebut dengan geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak akan tercapai tanpanya. Yang kedua, Sir Isaac Newton lahir di Lincolnshire 4 Januari 1643 dan meninggal pada umur 84 tahun, merupakan seorang fisikawan, matematikawan, kimiawan, dan teolog dari Inggris. Karya bukunya yang paling terkenal adalah Philosophia Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dan dianggap sebagai buku paling bersejarah dalam sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya, Newton juga menjabarkan tentang hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta dalam 3 abad. Dalam matematika, bersama dengan karya dari Gottfried Leibniz, ia juga mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral, serta mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap deret pangkat. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di Leipzig pada 1646. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah, dan mereka juga menggunakan notasi yang berbeda pula. Namun menurut teman-teman dekat Newton telah menyelesaikan karyanya bertahun-tahun sebelum karya Leibniz selesai dibuat, namun tidak mempublikasikannya. Notasi dan metode diferensial milik Leibniz diadopsi di daratan Eropa, sedangkan kerajaan Britania baru mengadopsinya setelah tahun 1820. Mungkin Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sama halnya dengan lambang-lambang baku seperti dy per dx dan f untuk turunan dan integral. Yang keempat, Carl Weierstrass. Banyak nama yang terkait dengan deret tak hingga, seperti Newton, Leibniz, keluarga Bernoulli, Taylor, Maclaurin, Euler, dan Lagrange. Namun mereka salah dalam pengertian deret tak hingga, karena mereka tidak bisa membedakan antara deret konvergen dengan deret divergen. Namun kenyataannya, Cauchy merupakan orang yang pertama kali memberikan definisi persis tentang kekonvergenan dan membuktikannya dalam bab tersebut, hingga Carl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Ia juga merupakan pemikir metodis yang cermat karena dia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Yang kelima, Maria Gaetana Agnesi. Maria Gaetana Agnesi, ia merupakan yang tertua di antara 21 anak. Dilahirkan dari seorang keluarga Italia yang kaya dan terpelajar, serta mempunyai ayah yang seorang matematikawan. Pada usia 20 tahun, ia telah memiliki karyanya yang sangat penting, yaitu sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus yang pertama kali sejak karya dari L'Hopital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, seperti pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict ke-14. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui sumbangan satu kecil Maria. Pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai Versiera
yang berasal dari bahasa Latin vertere, yaitu membalik. Yang keenam, Josiah Willard Gibbs. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Gibbs lebih terkenal dengan karyanya dalam menetapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Namun perannya dalam matematika juga tak kalah penting, yaitu pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, yaitu Edwin Bidwell Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh dengan judul Vektor Analisis. Yang ketujuh, George Friedrich Bernard Riemann. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun, sehingga ia tidak mempunyai banyak waktu untuk menghasilkan karya matematika seperti yang bisa dicapai oleh Euler dan juga Cauchy. Namun karyanya juga sangat mengagumkan dan berkualitas. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks dan memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya adalah definisi modern tentang integral tentu atau yang bisa kita kenal dengan integral Riemann. Yang kedelapan, Leonhard Euler. Euler lahir di Basel, Swiss. Ia merupakan tokoh dominan matematika pada abad ke-18. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden, yaitu memperkenalkan sebuah bilangan dasar untuk logaritma asli, memperlihatkan bahwa dan adalah tak rasional, dan menemukan hubungan dari Euler sama dengan -1. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah. Tahun 1771, ia menderita kebutaan total. Namun, Euler terus menulis, bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Bahkan, Saint Petersburg Academy masih menerbitkan karya Euler yang belum diterbitkan selama hampir 50 tahun setelah kematiannya. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Yang kesembilan, Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques, setelah Newton dan Leibniz, merupakan perintis-perintis penting dalam kalkulus. Kedua saudara ini bersaing untuk mendapat pengakuan. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva, deret tak hingga, dan teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1965, Guillaume de l'Hopital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal ialah Leonhard Euler. Yang ke-10, Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikirannya pada matematika. Selama karirnya, ia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya sangat cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat, sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya yaitu Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit,
Semua buku ajaran modern mengikuti setidaknya paling sedikit penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.